Artinya di sini sudah terbantahkan bahwa Islam itu bukan agama rahmatan lil alamin. Ditambah lagi dalam Al-Qur'an surah 27 ayat 91, harus engkau menyembah Tuhan negeri ini Mekah. Allah Tuhan Mekah, Tuhan kaflingan. Mending kalau Tuhan Arab. Ini Tuhan Mekah. Sektor kekuasaan Allah jadi Tuhan, dipertuhankan, itu cuma di Mekah. Jadi tolonglah, jangan dipaksa Allah itu jadi Tuhan Maha Kuasa. Sedangkan Allah sendiri dalam Al-Imran ayat 45 berkata, Isa wajihan fi dunia wal akhirat, Allah kagak. Udah, 3 menit kan? Oke. Ya, jadi mulai. Ya. Jadi tidak ada di antara dua penghujat ini yang mampu menunjukkan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia. Yohanes 12:41 yang saudara baca, Yohanes 47 yang saudara ambil itu Yesus berbincang-bincang dengan orang Farisi, bukan dengan orang Yahudi, orang non-Yahudi. Oke? Yesus tidak pernah menyatakan ini kepada orang Roma, kepada orang Yunani. Nangis kan? Nah, jadi apapun pengakuan Yesus selalu mengajar kepada muridnya, Bani Israel. Jadi yang dikatakan Yesus itu kepada Bani Israel, aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini pernyataan Yesus kepada siapa? Bani Israel. Bukan hanya karena ada kata dunia di situ. Oh, itu ternyata untuk dunia. Bukan begitu. Ini untuk pernyataan Yesus kepada Bani Israel. Makanya kita butuhkan pengakuan Yesus untuk seluruh umat manusia. Itu tertulis di mana? Jangan kepada seluruh umat manusia, terlalu berat. Aku diutus kepada orang Roma juga. Di mana tertulis itu? Itu aja poinnya. Ada enggak? Ini timernya kenapa aneh-aneh? Kok jadi 4 menit? Ya, ini timer aja secara licik. Oke. Kemudian sudah. Al-Quran menjelaskan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah kami mengutus engkau Rasulullah Muhammad SAW kecuali untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Mana dalilnya untuk seluruh manusia di Yesus? Jangan manusia dia terlalu berat untuk Roma. Karena di situ Yahudi dan Romawi pada saat itu mereka berkumpul dalam satu wilayah di Yerusalem. Mana aku diutus kepada seluruh domba kepada Roma. Kepada Roma dulu, jangan ke Indonesia. Silakan Dinda Alif. Baik, terima kasih Gurunda. Pertama tadi jelas mengenai wa ma arsalnaka illa kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Lalu di ayat lain dipertegas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Makanya tadi sudah disinggung, disebutkan bukti Al-Quran itu jadi rahmat untuk seluruh alam. Bahkan dari kawan-kawan sebelah, istilah-istilah yang di Al-Quran pun ternyata dicomot di situ. Ya, itu jelas tadi sudah disampaikan ya. Bagaimana tentang istilah-istilah dari Al-Quran, kata murtad, kata kafir, dan lain sebagainya, itu dicomot. Nah, itu membuktikan bahwa menjadi rahmat gitu. Jadi, standar digunakan di kitabnya kawan-kawan Kristen. Ini salah satu aja yang kalian bantah, sedang kalian bantah tentang Al-Quran, tapi Anda sendiri mencomot di sana. Nah, itu jelas. Lalu ketika, sebenarnya saya sedikit ya menyinggung masalah kiamat tadi, bahwa hadis, lah itu Rasulullah itu tidak mau memakan daging persembahan berhala gitu loh. Rasulullah itu nggak mau. Nah, jadi tolonglah pelajari ya sebelum kamu itu mau membawa hadis. Oke, baik. Ya. Selesai. Oke, ini saya sekali nggak bisa berbicara bentar ya. Aku tunjukin. Ya, sekarang aku. Oke, boleh di ini kan. Nah, jadi di dalam Musnad Imam Ahmad ya, 583. Beliau pernah bertemu dengan Zaid ya bin Ammar, dan kemudian di sini dikatakan saat itu wahyu belum turun kepada Muhammad, lalu beliau menyuguhkan, jadi Muhammad menyuguhkan hidangan itu kepadanya, kepada Zaid ini. Nah, sehingga di sini Zaid itu menolak daging itu. Nah, jadi jelas Anda itu kalau misalkan nggak tahu, belajar dulu ya, supaya Anda menjawabnya itu minimal benar. Karena di situ Muhammad itu yang bawa daging berhala. Kemudian Zaid mengatakan apa? Oh, aku nggak mau daging yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, lalu tadi Kipli tidak menjawab juga ya, bahwasanya sunat perempuan di Islam itu malpraktek. Karena teman-teman bisa cek semua di WHO, bahwasanya belajar ajaran dari Allah ini, yang Muhammad ini tidak bersunat, itu ternyata ajaran malpraktek.
Bagaimana mungkin Tuhan yang benar itu Tuhan yang ngajarin ajaran malpraktek? Itu nggak nyambung sama ajaran sebelumnya. Makanya ketika dikatakan, oh Yesus tadi Anda katakan itu cuma untuk Bani Israel, itu jelas kok. Dia itu menghakimi untuk seluruh dunia, untuk dunia. Nah, jadi Anda nggak bisa bantah itu. Lalu Muhammad sendiri itu mengaku diri itu sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya, Anda bisa cek misalkan di dalam Bukhari 2931. Di situ Muhammad mengatakan sebagai penguasa, dia pemilik bumi, ya. Dan juga kalau Anda lihat di dalam surah 16 ayat 51, di situ Allah mengatakan dia bukan Tuhan. Ya, sembahlah dia, di situ dikatakan. Ya, lanjut Bro Malik. Iya, kalian tuh jangan panik ketika ditunjukkan dan ditelanjangi bahwa Allah itu Tuhan sektor Mekah. Allah itu cuma Tuhan kaplingan. Nggak ada kuasanya di seluruh Arab tuh nggak ada. Jadi jangan dipaksakan. Allah bukan Tuhan Indonesia, bukan Tuhan Cina, cuman Tuhan Mekah. Nah itu Islam cuman agama buat bahasa Arab, buat agama Arab. Bahkan yang saksi menerima Muhammad menerima wahyu juga nggak ada. Nah itu loh. Nah sedangkan Tuhan Yesus jelas di dalam Yohanes 17, aku berdoa untuk seluruh dunia ini. Artinya kasih sayang Tuhan Yesus dan firman yang Tuhan Yesus sampaikan itu untuk seluruh alam. Karena Kristen agama rahmatan lil alamin, bukan Islam yang Tuhannya itu cuma kuasai di Mekah. Sedangkan di Mekah sendiri Ka'bah gak diakuin sama orang Yahudi. Yang ada Ka'bah itu kayak kandang babi. Itu loh. Makanya kalian ini percuma jualan Islam di Indonesia. Jualan Islam pakai jalur penjajahan, bakar-bakar kitab Hindu. Agama kalian itu agama penjajah. Tuh, asal tahu kalian. Udah agama gak rahmatan lil alamin, udah juga Tuhannya cuman berkuasa di Mekah, udah juga agama yang disebarkan dengan penjajahan, kudeta. Jadi nabi yang nggak pernah ada saksinya. Oke, itu. Ya. Iya, jadi kita tidak menemukan data ya pengakuan Yesus diutus kepada Roma. Apalagi sedangkan kalau terkait Allah sudah jelas, aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, ya, pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ar, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan alam semesta langit dan bumi, dan seterusnya. Pengakuannya jelas. Nah yang kita minta ini pengakuan Yesusnya mana? Kalau Taurat kan jelas Musa untuk Bani Israel. Yesusnya lagi mana pengakuannya? Aku diutus untuk Roma. Itu aja dulu. Jangan ke Indonesia deh, terlalu berat kalian itu. Coba tunjukkan. Malah Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17 nomor 9, tetapi untuk mereka. Kesian. Kita cuma minta data kok, data. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kisah para pewarta 16 nomor 6, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Sakit ini, sakit. Nah kita minta mana pengakuan Yesus untuk mematahkan argumentasinya? Aku diutus. Sudahlah dia diutus, kesian. Hanya untuk domba-domba, hanya untuk domba, hanya untuk Israel. Yang hilang, oh yang hilang dari Bani Israel. Dari Bani Israel saja. Mana pengakuannya? Aku diutus untuk serigala-serigala Indonesia. Mana dalilnya? Mana? Atau serigala Roma? Mana? Tunjukkan kepada kita. Nggak ada. Al-Quran menjelaskan litubayyina linnas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas, manusia. Mana pengakuan Yesus? Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Berat pengakuannya, diutus kepada Roma, tentara Roma. Ada nggak? Nih, ini kau cium kalau ada. Lanjut, Dindalif. Oke, Masya Allah, tadi ada ayat yang sangat jelas ya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Ternyata ayat ini juga diklaim juga oleh kawan sebelah. Ini lucu ini. Kalau kami jelas ada ayatnya, bukti ayatnya terbukti, tapi kamu kok ngaku-ngaku. Ini pembuktian yang tadi itu dibuktikan lagi oleh kau. Jadi lucu. Ini jelas ya bahwa
Al-Quran itu memang benar-benar syahrul Ramadan diunjila fil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sampai dalam diskusi pun dia ngambil literasi dari Islam. Ketika Al-Quran mengatakan sebagai rahmatil alamin, malah diklaim kami ayatnya ada tertulis. Emang kamu ada? Kalau kamu ada, buktikan. Sementara Yesus dalam Yohanes 17 dia katakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Yesus sendiri berdoanya untuk murid-muridnya, bukan untuk dunia. Ini menurut ucapan Yesus. Tapi kenapa kau klaim untuk semesta alam? Nah ini lucu, makanya kembalikan kepada ucapan Yesus itu sendiri. Ya, saya cek di tema yang nggak mau ngelebar menanggapi apa-apa yang nggak jelas. Bentar dulu ya. Iya betul, jangan melebar. Udah sih, bentar dulu teman-teman, saya awalkan dulu. Bukan. Jangan melebar kita deh. Kita harus edukasi kepada anak bangsa betul. Gitu. Yesus itu untuk siapa gitu, supaya ketahuan. Gimik. Allah Tuhan Mekah aja nggak bisa jadi Tuhan semesta alam. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Hanya loh. Kasihan. Ngontrak kok di Mekah. Padang gurun lagi. Loh. Kata hanya itu nggak bisa didobrak maknanya itu. Tuhan Mekah anjir, domisili kok di Arab, Padang, kebanjiran. Kalau di dalam Al-Quran, alhamdulillah segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Kalian harus menyembah Tuhan negeri ini Mekah, bukan Tuhan Cina, bukan Tuhan Indonesia, bukan Tuhan betul. Zimbabwe, karena itu bukan. konteksnya kepada di negeri Mekah. Tetapi ada ayat yang mengatakan, ayat mengatakan Allah itu Tuhan semesta alam. Tuhan jelas itu bunyi ayatnya. Nah, ada nggak di Kristen itu Tuhan semesta alam itu siapa? Allah itu Tuhan Mekah, bukan Tuhan semesta alam. Justru Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan Yesus. Itu jelas kok. Mana? Klaimmu mana? Kalau saya tadi buktikan ayatnya. Al-Imran ayat 45. Rabbil alamin. Wajihan fi dunia. Al-Quran lagi. Di dunia. Hudalinas ternyata. Luar biasa Al-Quran ini ya. Luar biasa. Jadi memang Al-Quran itu ya makanya bayyinati waz zubur wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana linnas. Masya Allah. Masya Allah. Teman-temanku, bagaimana kiamat udah siap? Yuk. Pasti lari. Tengok aja nanti. Gak usah panik. Lagi dipelajarin kok panik. Pasti lari. Bahas apa kita temanya apa? Kipli, ini waktu saya. Oke Pak, lanjut. Ya, jadi gini ya, di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26 dikatakan di luar dari Allah Israel itu iblis. Jadi kalau kemudian ada yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan negeri Mekah, ya surat 27 ayat 91 ya jelas menurut Alkitab demikian. Nah lalu kalau kita cek lagi di dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus berfirman, jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan juga Tuhan Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 2, di situ katakan akan hadir ajaran-ajaran yang mengatakan dia membunuh itu demi Allah. Nah ternyata kalau kita cek di dalam buku Qori 4669, di situ diajarkan kalau ada yang murtad maka bunuhlah. Nah akan mendapatkan pahala. Nah jadi ajaran ini jelas bertentangan dengan apa kata Tuhan Yesus. Karena ajaran Islam itu adalah ajaran Muhammad yang konsepnya Allah itu menyesatkan iblis. Bagaimana mungkin Allah yang menyesatkan iblis lalu ajarannya Muhammad ini ya seperti itu, di luar dari Allah Israel itu iblis. Nah apakah yang begini yang untuk seluruh alam? Apalagi di dalam Tirmizi 1375 kita akan melihat bagaimana ajaran yang dikatakan untuk seluruh alam tetapi malah mengajarkan menggauli binatang. Sampai di dalam fatwa sendiri kita bisa cek fatwa Ahlussunnah wal Jamaah di dalam islamweb.net itu yang diverifikasi oleh para ulama di Arab Saudi ya, dan juga para semua ulama. Di nomor fatwa 325030 dikatakan menggauli binatang itu tidak membatalkan ibadah haji dan puasa. Jadi menurut saya ajaran seperti ini bukan ajaran dari Tuhan yang benar, bukan ajaran Tuhan yang untuk umat seluruh alam, karena jelas suatu kejahatan. Bagaimana mungkin ibadah itu tidak dibatalkan dan kemudian menjadi hukuman atas suatu institusi negara. Ya lanjut Bro Malik. Iya, jadi tidak terbantahkan, malah panik ya bahwa Allah itu Tuhan Mekah,
bukan Tuhan Cina, bukan Tuhan Indonesia, bukan Tuhan Zimbabwe. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang Islam menyembah Tuhan yang nggak kenal sama mereka. Sedangkan dalam Alkitab Tuhan berfirman, langit dari segala langit tidak bisa memuat aku. Nah ini ada Tuhan Arab, Tuhan Mekah, bukan Tuhan Arab ya, Tuhan Mekah ngontrak punya rumah di dunia. Ini bukan Tuhan, jangan dipaksa jadi Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dimuat ke seluruh alam. Makanya ada Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia. Terus gimana dengan Tuhan Mekah? Turun sepertiga malam ke langit bumi, cuman buat ngumpulin doa. Katanya dia Tuhan Maha Kuasa, tapi turun. Nah, terus Tuhan Mekah ini tetanggaan sama setan. Kok bisa ada Tuhan tetanggaan sama setan? Lucu amat gitu. Yang kayak gini kok disembah-sembah. Udah jelas lah, Islam itu bukan rahmatan lil alamin. Al-Quran sendiri bilang Isa wajihan fi dunia wal akhirat. Di dunia dan akhirat, bukan di Mekah doang. Tuhan kaplingan. Iya, jadi teman-teman anak bangsa ya, tengoklah dua orang ini ya. Oke. Nggak bisa memberikan data Yesus untuk orang Roma aja nggak bisa. Pada saat Yesus berdakwah, di tengah-tengah Yerusalem, ya, di situ pemerintahan dipimpin oleh orang Roma. Gubernur Pilatus sebagai aparatur pemerintahan pada saat itu kerajaan. Yesus berbaur dengan orang Roma. Tapi tidak ada pengakuan Yesus dia diutus untuk orang Roma. Malah dia mengatakan orang di luar Yahudi itu adalah gug-gug. Sakit ini memang, tapi mau gimana? Supaya anak bangsa itu tidak tersesatkan, kita minta pengakuan Yesusnya. Bahwa Kristen ajaran Yesus dan Yesus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Kan begitu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW dalilnya kafatan linnas, litubayina linnas, rahmatan lil alamin. Ini malah bahas Allah. Entah apa-apa dia bahas apa orang lagi haji umroh. Apa ini? Yang kita minta itu kesempatan kalian untuk membuktikan Kristen itu agama untuk manusia semua, supaya Indonesia bisa mayoritas Kristen. Tapi mana dalilnya? Jangan Anda menjual sesuatu yang tidak jelas. Produk gagal yang Anda jual itu. Kita butuh data. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Coba Anda bantai itu. Dalil mana yang Anda ingin gunakan untuk membantai Yesus? Ayo. Gak ada kan? Ya sudah, garuk pantat aja. Yesus malah berkata, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk Bani Israel. Jawab itu. Oh Yesus, kau salah. Kau itu diutus kepada kami juga, tapi kamu lupa. Ada dalilnya. Ini dalilnya. Kayak gitu. Tapi mana? Ada? Gak ada. Cuman bisa menghujat kalian itu. Silakan Dinda Alif. Oke, baik Gurunda, terima kasih. Ketika masalah murtad, ajaran Islam, di situ konteks peperangan, mereka memerangi Allah, maka diperintahkan dibunuh. Itu hal yang logis karena membocorkan rahasia dalam peperangan di Islam. Nah, bagaimana? Apakah Anda di kitab sebelumnya ajarannya ada? Silakan baca Ulangan 17. Di ayat 5 dikatakan, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar kota pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Ini orang yang mengajak manusia kepada ilah lain. Dan apabila hal itu diberitahukan atau didengar kepada maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Disuruh diperiksa. Kalau ada orang murtad mengajak kepada kemurtakan, maka dia harus dibunuh. Itu juga ada di Ulangan 13. Tolong kawan-kawan dibaca ya. Ini ajaran tentang bagaimana orang murtad. Di Islam tadi jelas, itu hadisnya jelas bahwa rahmatan lil alamin. Ketika orang murtad itu dia keluar dari aturan Allah dan dia memerangi Allah dan Rasulnya, maka diperintahkan. Oke, saya jawab ya. Ya, jadi di dalam perjanjian lama Ya, jadi di Ulangan 17 itu seorang nabi palsu yang menyesatkan bangsa Israel. Jadi hukum pemerintahan saat itu mengatakan untuk hukuman rajam. Itu untuk penyesat. Nah, sedangkan di konteks tadi Bukhari 4669 Anda bisa cek sampai ke syarah hadisnya. Saya sudah cek.
Aduh, boleh di-mute dulu apa si Kipli ini? Pak, sorry, di pause dulu timernya. Kipli kayaknya di pause ini dulu apa, di mute dulu. Soalnya doubling di saya. Udah ya? Ya oke. Jadi di dalam Bukhari 4669 Tambah waktu ya nanti ya. Ya, jadi di dalam Bukhari 4669 di situ dikatakan seorang yang keluar dari Islam yang murtad, bukan mereka yang menyesatkan Islam, bukan, tapi yang murtad yang keluar dari Islam. Itu dikatakan kalau dibunuh itu mendapatkan pahala. Bagaimana mungkin ajaran yang demikian untuk seluruh alam? Sedangkan sekarang aja di dalam hukum Taurat tidak boleh membunuh. Jadi jelas di dalam perjanjian lama itu tentang hukuman pemerintahan itu bangsa Israel untuk seorang nabi palsu. Nah, sekarang kalau kita tadi saya udah jawab sebetulnya, udah dari Matius 28 ayat 19 itu Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk ke seluruh negeri. Lalu Yohanes 12 ayat 47 itu untuk menghakimi seluruh dunia. Lalu Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 itu untuk seluruh manusia, ya. Jadi yang selanjutnya Muhammad itu dikatakan di dalam surah 4 ayat 80, mentaati Muhammad itu mentaati Allah. Bagaimana mungkin ada manusia biasa yang suka ngerampok, yang suka menggauli pembantu, yang suka menggauli anak menantu, yang menggauli anak kecil, kemudian mengajari siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah kemudian yang kayak begini ditaati setara dengan mentaati Tuhan. Bagaimana mungkin? Nah itu namanya musyrik. Apalagi kemudian mempercayai ajarannya apa? Batu hajar aswad itu adalah batu tauhid. Batu tauhid yang kemudian Allah itu tauhid, dikatakan surah 3 ayat 135 katanya cuma Allah yang menghapus dosa, cuma Allah. Ternyata batu hajar aswad di dalam hadis Musnad Ahmad 536 kalau dicium itu menghapus dosa habis-habisnya. Nah ini nggak nyambung, ajaran berhala dikatakan penerus ajaran selanjutnya. Jadi udahlah kalian penumpang gelap sana. Lanjut bro. Nah itu dengar Zulkifli. Jadi jangan jadi penyesat, jangan berkedok mau mengajar anak bangsa tapi menyelundupkan 40 juta, nah 47 juta gitu. Dan juga gini, lo harus tahu bahwa mau bagaimanapun yang terjadi, Allah Tuhan Mekah itu nggak akan bisa jadi Tuhan semesta alam. Sedangkan apa yang udah dipaparkan sama Bang Kiamat tadi jelas, Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk semesta alam. Allah nggak bisa yang seperti ini. Jangankan jadi Tuhan semesta alam, jadi manusia dulu nggak bisa. Kedua tangannya itu kanan, kasihan dia. Gitu loh. Selama Allah masih Tuhan ngontrak, Tuhan yang punya rumah di dunia, Islam nggak akan mampu jadi Tuhan, nggak akan mampu jadi agama rahmatan lil alamin. Yang ada kalian harus bayar orang untuk pura-pura mu'alaf online, dan sekarang kebongkar gedok kalian, korupsi 47 juta. Nah, itu. Siap. Siap. Mantap. Oh, jadi yang begini yang mantap ya dari Kristen ya diskusinya. Luar biasa. Jadi yang begini yang mantap ya. Dinda Alif kita jangan Emang katanya begitu kok. Uang jemaat kita fokus minta kepada mereka untuk menunjukkan Yesus itu untuk nggak usah dilayani orang-orang ini. Betul. Nggak ada kaitannya dengan tema kita. Kita minta mereka mempertunjukkan kepada anak bangsa. Tadi yang saya nyimak itu 47. Ya nggak apa-apa. Wah lebih 1 miliar malah Pak Torosoki. Salah itu 47. Ya lebih 4 miliar malah atau 10 miliar. Ya jadi gini. 25 ya. Kita fokus kepada pembuktian kepada anak bangsa bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Gitu loh Dek. Dindalif. Jangan mau digiring orang-orang buta huruf ini, nggak usah dilayani. Kita fokus ke mereka untuk nggak usah ditanggapi yang data-data kayak begitu, nggak usah. Mereka nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis. Kita minta kepada mereka, ini kesempatan mereka kemudian untuk menjajakan agama penjajah ini kepada anak bangsa, bahwa Belanda tidak salah mengajarkan agama pada saat mereka menjajah. Memang Yesus diutus kepada seluruh manusia. Nah, kita minta datanya itu. Mereka nggak akan pernah bisa. Kenapa? Yesus dengan mulutnya sendiri berpesan. Ke-12 murid diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jangan kau ke bangsa lain. Jangan kau ke Indonesia. Jangan kau ke Romawi. Jangan. Ini pesan Yesus. Tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nggak ada bantahan kan?
Nggak ada kan mereka gunakan data-data, nggak ada. Bukti bahwa memang mereka ini penumpang gelap, pentuhan manusia yang pernah menjadi mayat, dibangkitkan lalu dijual kepada Roma. Yesus yang mati itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Nah, ini yang dijual oleh Paulus kepada Roma dan Yunani, diimani, dijadikan sebagai agama resmi kekerajaan, lalu dijual sampai ke Belanda, masuk ke Indonesia. Kita minta pertanggungjawaban mereka, mana dalilnya Yesus mengaku untuk seluruh, jangan seluruh manusia, berat kepada Romawi aja yang ada di sekeliling Yesus pada saat itu. Nggak ada. Aku berdoa hanya untuk Israel, bukan untuk Romawi, bukan untuk dunia. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Gulung tikar dia, hanya mau nipu-nipu. Silakan Dindalif. Baik Gurunda, terima kasih. Aduh, anakku datang Gurunda. Ya, sedikit ya. Silakan. Oke, saya kembali lagi mengenai posisi Yesus itu data fakta yang tidak bisa dibantah ya, mengenai Yesus bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus itu ajarannya pun hanya untuk domba Israel. Makanya ini kawan-kawan nggak bisa menerapkan ajaran Yesus karena dia bukan domba dari Israel, itu jelas. Bagaimana, siapa Tuhan penguasa langit dan bumi menurut Yesus? Kata Yesus di Matius 11, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, bukan Yesus. Iya, apaan Gurunda, anakku datang nulis takut kena ini. Iya, Matius 2 nomor 5. Demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang pemerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Umatku Israel. Ya, lanjut. Ini kesempatan kamu, Rati sama Ferguson. Buktikan Yesus untuk orang Roma. Silakan. Napas Anda. Ya, silakan. Begini ya, Islam semua. Jadi semoga para debater ini kupingnya dipakai, karena dari tadi saya udah nunjukin 3 data ya. Pertama Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, di situ jelas untuk seluruh manusia. Yohanes 12 ayat 47, di situ mengatakan untuk seluruh dunia ya. Lalu dikatakan Matius 28 ayat 19, di situ Tuhan Yesus mengutus para rasul untuk ke semua bangsa. Jadi jelas. Dan di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26 dikatakan di luar dari Allah Israel ya, yang adalah pencipta langit dan bumi, Mazmur 33 ayat 6, itu adalah iblis. Makanya nggak ada ceritanya Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub tiba-tiba pindah ke Arab yang ajarannya menyunatkan perempuan. Makanya ajaran malpraktek itu pasti Tuhan yang malpraktek, karena menurut ilmu kesehatan sekarang sunat perempuan itu merupakan kecacatan. Sedangkan mazhab Hanafi itu mengatakan mewajibkan sunat perempuan. Anda belajar itu. Nah, lalu tadi Anda nggak bisa bantah. Ketika saya katakan di dalam surah 3 ayat 135, di situ dikatakan hanya Allah yang menghapus dosa. Kok tiba-tiba Muhammad mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Quran perkataannya sendiri? Itu apa? Batu Hajar Aswad menghapus dosa habis-habisnya. Nah, sekarang kita pikiran waras saja. Yang menghapus dosa habis-habisnya itu apa? Oh, yang bisa menghapus itu Allah atau batu? Kok tiba-tiba di sini ada batu juga nih kalau dicium? Itu mewakili Allah. Nah, ini sesat. Ajaran yang begini ajaran berhala, Pak. Kenapa? Karena di dalam Ulangan 4 ayat 28 dan Imamat 26 ayat 1 melakukan penyembahan kepada batu-batu ini, yang percaya dengan batu yang bisa menghapus dosa ini adalah ajaran berhala. Gitu ya. Lalu bagaimana mungkin mentaati Muhammad, mentaati Tuhan, surah 4 ayat 80. Kalau kemudian Muhammad misalkan surah 65 ayat 4 mengajarkan untuk menggauli anak di bawah umur dan boleh diceraikan. Lalu misalkan di dalam surah 33 ayat 37 Muhammad mengambil anak menantunya sendiri dan Muhammad menyuruh Zaid untuk menceraikan. Nah, itu adalah ajaran yang tidak bermoral. Lalu misalkan surah 24 ayat 33 tiba-tiba Allah mengatakan paksalah. Jadi pelacur itu budak itu dijadikan pelacur. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang kelakuannya kayak begini? Lalu di dalam surah 25 Al-Furqan ayat 68 itu boleh membunuh dengan alasan yang benar. Makanya tadi di dalam Bukhari 469 dikatakan membunuh orang yang murtad itu mendapatkan pahala. Jadi kalian itu pahalanya itu membunuh orang. Lalu di dalam Tirmizi 1375 menggauli binatang itu pedoman amal para ulama. Pedoman amal. Nah, bahkan tadi fatwa nomor 325/030 menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ini sudah diverifikasi oleh para ulama Anda, dikatakan menggauli binatang itu tidak membatalkan ibadah puasa dan naik haji itu.
Jadi kan ajaran yang katanya menyempurnakan ternyata sehancur ini. Lanjut bro. Jadi begitulah. Mari kita ajari koruptor 47 juta yang suka gimmick mencari nama untuk anak bangsa padahal dia mau korupsi uang jemaah, bahwa Tuhannya itu cuman Tuhan Mekah dan agamanya agama penjajah. Mau sampai kapanpun Anda bergimmick demi koruptor uang, demi korupsi uang, yang terakhir 47 juta yang Anda makan karena Anda itu serigala berbulu domba yang kelakuan seperti Muhammad, tidak akan merubah kenyataan bahwa Kristen agama rahmatan lil alamin, Allah cuman Tuhan Mekah, dan Islam agama penjajah. Sekian, terima gaji. Oke teman-teman, anak bangsa kita dengarkan ya apa yang mereka narasikan, apa agama yang dilahirkan dari penjajah ini. Gini, ketika kemudian Anda bernarasi kemana-mana tentang batu lah, tentang sunnah, apa kaitannya dengan tema kita? Apa kaitannya? Kira-kira apa kaitannya? Apapun internal Islam, faktanya Islam diutus untuk seluruh umat manusia. Apapun kebenaran di Kristen, faktanya diutus tidak kepada seluruh umat manusia. Yesus itu, ya kan? Kan itu yang menjadi tema kita. Kristen agama benar, Kristen agama baik, tapi bohong katanya. Tapi mana pengakuan Yesus dia ngajarkan Kristen? Mana ajaran Yesus untuk seluruh umat manusia? Mana? Ada? Gak ada. Data-data yang kamu bawa ada data apa itu? Itu dialog Yesus kepada Bani Israel. Ya, tidak ada seluruh manusia. Gak ada di situ, gak ada. Terus kemudian ketika berbicara tentang Islam, Anda hujat Islam, Anda nista Islam. Tapi faktanya Islam untuk seluruh umat manusia. Dalilnya ada, litubayyina linnas. Sementara yang kita cari ini adalah pengakuan dari pembawa agama ini, Yesus dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yesus mengaku dia diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yang harus kami percaya siapa? Yesus atau Anda? Yesus dong. Nah, mana pengakuan Yesusnya untuk orang Roma? Mana? Jangan Indonesia dulu, terlalu berat. Mana? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Israel. Wahai Israel, dengarlah wahai Israel, Shema Israel. Yesus menyeru Israel. Mana menyeru kepada seluruh umat manusia? Atau menyeru kepada orang Roma deh, ada enggak? Enggak ada kan? Nangis. Silakan Dinda Alif. Timer. Ya, baik, terima kasih Gurunda. Memang benar sih sebenarnya Yesus sendiri, dia mengatakan misal di Matius 19:28, sesungguhnya pada waktu sudah rungkat. Astaga naga. Woi. Iya, rungkat. Astaga. Tap terlarnya. Tutap. Tap terlarnya tutap.